Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Oke, doa selesai. Nah, kita bahas tentang hepatitis C. Hepatitis C ini yang paling belum sering muncul kedua. Di slide-nya. Oh, belum muncul ya, Bang? Udah nampak layarnya Fikri. Oke, Bang. Tapi belum ada slide-nya. Oke. Udah ada, Bang? Udah. Untuk hepatitis C ini penyakit yang paling sering setelah hepatitis B. Nah, bedanya hanya tipenya saja, struktur virusnya saja. Nanti untuk proses infeksinya kurang lebih sama. Hepatitis C ini strukturnya RNA. Kemarin kan yang hepatitis B DNA. Jadi hepatitis dari A sampai E semuanya struktur virusnya itu RNA. Yang struktur virus DNA itu hanya B. Hepatitis B. Nah, dia berasal dari keluarga Flaviviridae. Virus ini memiliki partikel yang menyelimuti untaian RNA-nya. Nah, oke. Kemudian untuk hepatitis C ini dia memiliki genom-genom dan genom yang terdiri dari protein struktural dan non struktural. Tapi ini nggak usah pala dihafal. Ini cukup tahu yang penting di sini ya. Ini hanya perkenalan saja. Hepatitis C itu virusnya RNA. Perjalanan penyakitnya gimana? Nah, jadi dari 100 orang yang mengalami hepatitis C, yang bisa sembuh spontan itu hanya 20%, sekitar 20 orangnya. Ya. Kemudian 80%-nya lagi dia akan tidak sembuh, tetap mengalami infeksi yang kronik. Hingga akhirnya nanti 15-20 tahun dia akan menyebabkan sirosis hepatis. Sirosis ini nanti perkembangan selanjutnya bisa menjadi sirosis ringan atau bahkan menjadi HCC, hepatocellular carcinoma. Kemudian nanti akan menjadi kematian. Perjalanan klinisnya, jadi hepatitis C ini memiliki masa inkubasi juga sekitar 14 sampai 180 hari. Ya, rata-ratanya itu kurang lebih 85 hari. Gejala klinisnya itu bervariasi, bisa asimptomatik, bisa bergejala, ya gejalanya bisa ringan maupun berat, dan gejala klinik yang paling sering dijumpai adalah lemah, letih, tidak mau makan, kemudian ikterik, hepatomegali, peningkatan ALT ya. Jadi kalau dia infeksi virus, ALT yang lebih besar peningkatannya. Jadi yang lebih kita lihat adalah si ALT. Walaupun AST bisa juga meningkat, tapi peningkatannya tidak sebesar ALT. Jika setelah 6 bulan paparan, ya, udah 6 bulan yang lalu dia terpapar oleh darah pasien yang ada hepatitis C-nya. Ketika sekarang ya diperiksa anti HCV dan RNA-nya masih terdeteksi, maka dia disebut sebagai hepatitis C kronik. Jadi kesimpulannya, hepatitis akut itu kurang dari 6 bulan. Kalau yang kronik lebih dari 6 bulan. Nah, dia nggak ada IgM, IgG gitu deh ya berarti ya? Nggak ada, Bang. Dia cuman ini, akut itu di bawah 6 bulan. RNA, HCV, dan anti HCV-nya positif. Kurang dari 6 bulan. Kalau yang kronik, RNA dan anti HCV-nya lebih dari 6 bulan.
Dua-duanya positif ya Bang. Tahunya dari mana, Dek? Mulai Infeksi angka 6 bulannya hepatitis C itu. akut biasanya terdeteksi 7-10 hari. Gimana Bang? Mulai dari 6 bulannya itu dari Gimana Bang? kapan dia? Mulai dia tahu dihitung angka 6 bulan itu dari mana? Dari gejala, Dari muncul gejala. Atau dia cek viral. iya Bang. Oh, oke oke oke. Baik, Dek. Dari paparan sebenarnya Bang. Dari paparan Dia berarti kapan kan. terpapar. Tapi kalau di soal kan jarang dibilang Mm-mm. terpaparnya kapan. Jadi dari gejala pun bisa karena eh, antara gejala sama inkubasi itu sebenarnya nggak terlalu lama, hanya 1 bulan. Nah, jadi ketika terinfeksi hepatitis C, RNA-nya terdeteksi 7-10 hari. Jadi pada saat masa inkubasi sudah terdeteksi dia. Makanya kalau dibilang di soal paparannya 1 bulan yang lalu, sekarang ditemui positif HCV RNA, nah berarti ditambah dengan positifnya anti HCV, berarti dia hepatitis C akut karena kurang dari 6 bulan gitu Bang. Oke. Tergantung settingan soal. Kadang kalau dibilang soal dia diketahui kapan paparannya, berarti dia kita hitung dari awal paparan. Tapi kalau tidak diketahui, kita hitung dari awal gejala Bang. Bisa Bang kira-kira? Bisa. Bisa Bang. Nah, Bisa, Dek. saat diagnosis awal hepatitis C akut, pemeriksaan anti HCV positif. Jadi sebenarnya anti HCV ini bisa positif, bisa negatif karena hanya 50% lah anti HCV gitu ya Bang. Bisa negatif. Halo. Halo, halo Bang. Iya, dengar, Dek. Suara Fikri delay Bang, nggak macet? Macet ya Bang? Kayaknya Bagus delay kok, Dek. suara Fikri ya Bang. Delay ya, bentar. Abang pakai personal hotspot aja dulu. Bentar ya. Agak ini pun nggak bagus sinyal abang di sini. Bentar ya. Iya Bang. Fikri. Ya Bang. Udah. Yuk. Ya Bang. Nah, Nah, oke. iya. Jadi ini dia, kalau dua-duanya positif, anti HCV positif, RNA HCV positif, dia bisa akut atau kronik, tergantung gejala klinisnya yang mana. Maksudnya nanti ada gejala klinis khas pada yang kronik, ada gejala klinis khas pada yang akut. Selain dari waktu ya, kita lihat bisa dari gejala klinis. Kalau anti HCV positif, HCV RNA negatif, ya status infeksi belum bisa ditemukan karena ini masih dalam intermittent viremia. Jadi viremianya itu belum terlalu banyak, ya belum cukup untuk menimbulkan infeksi. Jadi masih belum bisa kita tentukan positif negatif. Dua-duanya negatif, anti HCV positif negatif, RNA HCV-nya positif, ini akut. Ini juga sebagai akut, ya, infeksi akut awal, atau bisa juga sebagai kronik pada pasien dengan status imunosupresif. Jadi akut itu bisa positif keduanya atau hanya RNA HCV saja yang positif. Karena kan anti HCV ini adalah antibodi terhadap HCV. Antibodi itu terbentuk cukup lama, ya. Makanya kalau hanya RNA HCV yang terbentuk, kemungkinan besar itu akut. Tapi bisa juga terbentuk pada pasien dengan imunosupresi. Kenapa? Karena
imunosupresi tidak bisa membentuk antibodi, makanya anti HCV-nya negatif. Oke. Berarti deh seseorang dikatakan hepatitis C itu apabila apa ini? Pasti jelas anti HCV dan RNA-nya positif, ya kan? Kalau seandainya ini bisa juga anti HCV negatif, RNA-nya positif itu bisa. Kalau seandainya positif di anti HCV, RNA-nya negatif itu belum bisa dikatakan hepatitis C berarti. Belum, masih intermittent, Bang. Oh, berarti cuma dua aja ya bisa seorang tuh dikatakan hepatitis C ya. Jika anti HCV-nya positif, RNA juga, atau anti HCV-nya negatif, RNA-nya positif ya. Iya, Bang. Oh, oke. Oke. Tapi nggak pernah dicek RNA lah, cuma dicek anti HCV aja setahu abang. Nanti kita lihat soalnya, Bang. Nggak Beberapa pernah soal dicek. ada kadang mengecek Tidak ya? RNA. Nah, kalau kedua-duanya negatif, ini bukan infeksi hepatitis C. Nah, oke. Adanya hepatitis C kronik ditandai dengan dijumpai gejala-gejala cryoglobulinemia. Apa itu? Ada protein yang mengendap di dalam darah ketika diberikan suhu yang dingin. Kemudian ada lichen planus, kulitnya ada yang bersisik, mengeras. Jadi seperti psoriasis, tapi dia bukan psoriasis. Dia menebal kulitnya. Nampak garis-garis kulitnya atau relief-relief kulitnya itu nampak. Kemudian ada porfiri cutaneous tarda. Ini keadaan di mana seseorang kekurangan enzim hemsintetik uroporfirinogen dekarboksilase. Enzim ini biasanya terdapat di hepar, membantu perubahan, membantu mengkonjugasikan bilirubin. Kemudian limfositik sialodenitis. Ada gangguan pada beberapa kelenjar-kelenjar ludah. Jadi nanti pasiennya bisa mengalami serostomia. Serostomia nanti kelenjar ludahnya tidak bisa mengeluarkan air liur. Seroptalmia. Jadi pada kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan air, kelenjar ludah air liur. Seroptalmia matanya kering. Jadi nggak bisa mengeluarkan air mata kelenjar di matanya. Tambah ada infiltrasi limfosit pada kelenjar eksokrin. Nanti kalau kita biopsi kelenjar eksokrinnya, kelenjar ludah atau kelenjar air matanya tadi, bisa kita jumpai adanya limfosit. Dan glomerulonefritis membranosa. Oke. Kemudian kadang-kadang pada hepatitis C kronik sering juga timbul yang namanya limfoma Hodgkin. Oke. Diagnosis hepatitis C akut dapat ditegakkan jika terjadi serokonversi. Ya. Jika ada serokonversi dari anti HCV pada pasien yang sebelumnya diketahui anti HCV-nya negatif. Ya, artinya kalau sebelumnya anti HCV-nya negatif sekarang menjadi positif, maka itu bisa kita tegakkan hepatitis C akut. Nah, pada kasus pasien dengan gejala, ya, biasanya pasiennya akan menimbulkan gejala kalau ALT-nya lebih dari 10 kali. Dan Itu pasiennya SGO pasti, SGPT ya, Dek? ya Bang? SGPT. ALT Bukan. ini SGP PT. ya, SGPT. ALT SGPT. Oke. Nah, jadi peningkatan enzim hepar tanpa adanya penyakit yang lain, tanpa ada penyakit hati kronik yang lain atau penyebab hepatitis akut yang lain, ya. Dan sumber penularan dari hepatitis C ini bisa diidentifikasikan. Dia biasanya penularannya melalui darah, ya sama seperti hepatitis B, melalui cairan-cairan tubuh. Ya, meskipun 80% pasien dengan hepatitis C akut itu biasanya asimptomatik. Nah, jadi kalau dia sudah terpapar sama produk darah, langsung dicek anti HCV dan HCV RNA-nya. Nah, jadi ini rekomendasinya, Bang. Iya. Nah, ini kemudian hepatitis C kronik
dapat ditegakkan bila anti HCV dan RNA tetap terdeteksi lebih dari 6 bulan sejak terinfeksi dengan atau tanpa gejala. Jadi seharusnya dihitung dari awal paparan. Ya, kalau lebih dari 6 bulan berarti dia kronik. Nah, anamnesis dan pemeriksaan fisik itu penting untuk diagnosis hepatitis C dan menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan anti HCV dengan menggunakan teknik ya ELISA, EIA atau CLIA ini merupakan pilihan utama ya untuk mendiagnostik dan mendeteksi infeksi hepatitis C. Ya, jadi nanti dari situ bisa kita lihat anti HCV dan RNA-nya. Pemeriksaan RNA dengan teknik PCR, RT-PCR untuk melihat muatan virus RNA dinyatakan dalam satuan intra-unit international unit per mililiter digunakan untuk konfirmasi diagnosis pada pasien dengan anti HCV positif. Jadi urutan diagnosisnya, urutan pemeriksaannya anti HCV dulu, baru kita cross check dengan HCV RNA. Apabila diduga suatu infeksi hepatitis C dan didapatkan anti HCV-nya negatif, maka lanjutkan pemeriksaan RNA ya untuk memastikan diagnosis. Kalau RNA-nya positif, anti HCV negatif, berarti dia masih yang akut awal. Nanti lama-lama anti HCV-nya akan positif. Ya, lama-kelamaan. Diagnosis hepatitis C kronik harus dibuktikan dengan adanya anti HCV dan RNA positif lebih dari 6 bulan. Oke. Kemudian menilai muatan virus dari HCV RNA. Nah, muatan virus dan genotip virusnya. Oke, jadi penilaian muatan virus ini wajib bagi semua pasien yang mendapatkan terapi antivirus nantinya. Pemeriksaannya menggunakan teknik RT-PCR. Jadi, ini kita sama seperti DNA VHB kemarin. Nah, melihat seberapa banyak jumlah virusnya virus di dalam tubuh pasien. Viral load ya? Iya, Bang. Viral load. Kemudian pemeriksaan genotip. Genotip memiliki peranan untuk menentukan regimen terapi. Ya. Jadi genotip itu nanti kita lihat dia genotip berapa, kemudian kita tentukan regimennya, durasinya, dan memprediksi respon terapi. Nah, jadi di sini ada beberapa terminologi seperti low viral load. Ya. Low viral load ini kalau RNA HCV-nya atau VHC-nya di bawah 400.000. Kemudian ada high, kalau high itu di atas 400.000. Kemudian ada rapid virological response, RVR, di mana virusnya akan menjadi di bawah 50 IU per mililiter atau tidak terdeteksi sama sekali setelah diberikan antivirus selama 4 minggu. Nah, kemudian ada FVR, early virological response. Muatan virus yang masih terdeteksi pada minggu keempat. Tadi kan selama minggu keempat udah tidak terdeteksi atau sedikit sekali. Ini dia masih terdeteksi lebih dari minggu keempat. Ya, ini kurang dari 4 minggu. Kurang dari 4 minggu. Ini masih terdeteksi pada minggu keempat, tapi tidak terdeteksi lagi pada minggu ke-12. Jadi rentangnya itu minggu keempat sampai minggu ke-12. Kemudian DVR, delayed virological response. Di sini terjadi keadaan di mana HCV RNA-nya lebih dari 2 log 10. Ya, 2 log 10 ini kurang lebih 2000, lebih dari 2000 dari nilai awal. Awalnya misalnya dia 10.000. Sekarang jadi 15.000, kan meningkat. Bukan peningkatan, penurunan. Sekarang jadi 5.000. Berarti kan penurunan dari RNA ya, lebih dari 2 log.
dari nilai awal. Akan tetapi RNA masih bisa terdeteksi walaupun dalam jumlah yang sedikit setelah pemberian antivirus selama 12 minggu dan tidak terdeteksi lagi selama 24 minggu. Jadi di sini range-nya 12 sampai 24 minggu. Fikri, boleh nggak dibuatkan di bawah DFR itu contohnya? Misalnya dari awalnya berapa? 10.000 gitu ya, viral load-nya. 10.000 menjadi berapa deh? 5.000 gitu. Jadi Contohnya. dua log itu biasanya Awalnya. dia sama dengan 2.000. Jadi menurun lebih dari 2 log itu berarti kan 10.000 awalnya. Ya, jadi 8.000. Pokoknya lebih dari 2.000 berapa aja bisa Bang? 6.000 misalnya gitu. Oh, itulah berarti DVR ya. Pernah keluar lah ini satu tuh, kalau nggak salah. Tapi dia tanya apa ini abang? Entah LFL, entah HFL. Oh, baru tahu abang lah. Oke. Kalau NR kayak mana pula, Dek? Kalau NR sama dia penurunan tapi ya kalau ini kurang dari 2 log. Di sini kurang dari 2 log. Dari nilai awal setelah pemberian antivirus selama 12 minggu. Jadi berarti, penurunannya nggak banyak, paling hanya 1.500. Berarti kalau seandainya awalnya 10.000, sekarang jadi 9.000 gitu. Iya Bang. Iya Bang. Oke, paham Abang. Selama berapa? 12 minggu? 12 minggu Bang. Di bawah? Selama 12 minggu, berarti range-nya ya di bawah 12 minggu. Oke. PR kayak mana pula? Kalau PR lebih dari 2 log, selama 12 minggu, akan tetapi masih tetap terdeteksi selama 24 minggu. Hampir sama dia dengan DR. Apa bedanya sama DVR? Nah, jadi kalau di sini di DVR ini kan dia penurunan lebih dari 2 log. Dari awal, dari nilai awal akan tetapi RNA masih terdeteksi selama pemberian antivirus selama 12 minggu. Kemudian dan tidak terdeteksi lagi. Jadi 24 minggu itu tidak terdeteksi. Di sini masih tetap terdeteksi dia lebih dari 24 minggu. 24 minggu dan seterusnya itu masih terdeteksi. Nah, intinya kayaknya bedanya, kalau seandainya DVR ini setelah 2 tahun udah sembuh lah dia gitu ya. Ya kan yang DVR, tapi kalau yang PR dia masih berlanjut. Masih ada lebih ya. Dari 2 tahun. Oke, paham Abang Dek. Paham. Nah, baru ada BT, breakthrough. Ada lagi, banyak kali ya. Breakthrough ini mana ngapalnya ini? Kemunculan kembali setelah sembuh. Artinya udah nggak terdeteksi RNA HPC-nya, tiba-tiba muncul lagi. Nah, muncul lagi tiba-tiba. Cuma 1.000 berarti ya. Kemudian end of treatment EOTR. Ya kalau sudah tidak terdeteksi pada akhir pemberian antivirus sudah kita stop obatnya. Oh, berarti ini bisa jadi kelanjutan dari EDVR tadi ya? Gimana? Enggak. Yang EDVR. Ini bisa jadi kelanjutan dari DVR ini ya, yang EOR itu. Kan sembuh itu. Yang DVR itu kan udah nggak terdeteksi lagi, bisa jadi. Ya kan, betul kan Abang kan? Bisa jadi kelanjutan dari end of treatment lah ya kan? Oke. Nah, kemudian ada sustain virological response. Dia RNA HPC-nya tetap terdeteksi setelah 12 minggu setelah diberikan antivirus berbasis DNA yang selesai. Jadi udah selesai nih kita pemberian antivirus DAA. DAA ini nanti direct acting antivirus yang bekerja secara langsung, contohnya yang ujungnya vir. Nah, jadi udah selesai kita berikan 12 minggu, tapi tetap muatan virusnya tetap tidak terdeteksi setelah 12 minggu setelah pemberian antivirus. Ya, jadi setelah 12 minggu antivirusnya sudah setelah 12 minggu sembuh. Si virusnya udah tidak terdeteksi lagi, udah sembuh dia. Nah, 12 minggu patokan si sustain virological response ya, Bang.
Samanya nih, itu yang 12, ini yang 24 ya. Samanya itu kan. Iya. Ada juga dia yang ini SPR12, SPR24 berarti setelah 24 minggu dia tidak terdeteksi. Setelah pemberian dual terapi interferon selesai. Biasanya hepatitis C ini kita butuh dual terapi. Nanti kita lihat terapinya bagaimana ya, Bang. Nah, kemudian relapse. Relapse ini nanti akan tetap kembali lagi terdeteksi HCV RNA-nya setelah sembuh. Jadi pada akhir terapi antivirus, RNA sudah tidak terdeteksi lagi. Akan tetapi beberapa saat kemudian RNA-nya menjadi terdeteksi kembali. Oke. Tata laksananya. Abang taunya Sofosbuvir Daclazavir deh. Ya, kurang lebih itu dia Bang rasanya. Iya kan, cuma 2 itu aja nih. Nah, tata laksananya tujuan pemberian kita berikan antivirus. Tujuannya adalah untuk eradikasi virus hepatitis C dengan harapan mencegah munculnya komplikasi penyakit hati fibrosis. Jadi sama seperti hepatitis B, dicegah supaya jangan terjadi sirosis, jangan terjadi fibrosis. Target terapinya adalah untuk mencapai SPR. Ya, Bang. Untuk mencapai SPR. Itu target terapinya. Dan untuk memantau kemungkinan mencapai suatu SPR perlu dilakukan pemeriksaan HCV/RNA. Terapi perlu diprioritaskan. Jadi target kita SPR ya? Iya, Abang baru tahu lah, Dik. SPR berapa? Jadi, 12 atau 24? Tergantung regimen obatnya, Bang. Tergantung obatnya pakai mana nanti ada durasinya. Oke. Nah, terapi perlu diprioritaskan pada pasien-pasien yang fibrosis berat. Fibrosis berat ini ditandai dengan skor metafirnya F3 dan F4. Atau pasien dengan koinfeksi hepatitis C, dengan koinfeksi HIV, dan pasien-pasien yang merupakan kandidat transplantasi hati. Oke, terapinya diprioritaskan juga pada pasien yang menggunakan terapi kombinasi regimen DAA. Ya. Baik dengan atau tanpa PEG interferon. Dan ribavirin dapat mencapai SPR 12. Jadi kalau kita pakai PEG interferon dan ribavirin, dia bisa mencapai SPR 12. Oke. Terapi DAA menghasilkan pencapaian SPR 12 yang memuaskan. Jadi memang sebisa mungkin kita usahakan SPR-nya itu mencapai SPR 12. Jadi apa itu DAA? Nanti contoh obat DAA ada di bawah. Di sini kita lihat yang mana yang prioritas terapi, yang mana yang tidak. Prioritas terapi itu nanti kan ada yang diindikasikan, ada yang diprioritaskan, ada yang dipertimbangkan, ada juga yang dapat ditunda. Yang diindikasikan yang mana? Semua pasien hepatitis C itu diindikasikan untuk pemberian antivirus, Bang. Baik dia dengan penyakit hati yang kompensata maupun dengan penyakit hati yang dekompensata. Yang diprioritaskan kalau udah terjadi fibrosis berat tadi, metafir skor F4, F3, F4, ada koinfeksi hepatitis, ada koinfeksi HIV, kemudian dia mau melakukan transplantasi organ, kemudian dia mau dia mengalami sindrom metabolik dan resiko tinggi menularkan virus. Dan dipertimbangkan pada fibrosis yang sedang. Jadi kalau dia masih fibrosis sedang bisa dipertimbangkan. Ditunda kalau tidak ada fibrosis. Makanya lah di sini perlu fibroscan itu ya, Dek. Gimana, Bang? Makanya di sini kita perlu fibroscan ya. Kita tengoklah kayak mana hatinya itu ya. Baru tahu, iya, Bang. Oke. Harus berarti kita nilai fibrosisnya gimana. Obat ya? Iya, Bang. Kalau dia sedang, kalau dia ditunda, ringan, tidak usah dikasih obat. Malah kalau F0 sama F1 nggak usah dikasih. Ya kan? Iya, Bang. Baru paham, Bang.
Kemudian terapi tidak direkomendasikan pada penyakit, malah dia dikontraindikasikan ya pada penyakit-penyakit berat selain hati yang dapat mempengaruhi kesintasan hidup. Contohnya penyakit ginjal, gagal ginjal. Apa contohnya? Gagal ginjal lagi deh. Gagal ginjal gitu ya. Artinya gagal-gagal organ yang lain. Oh, jantung gitu-gitu lah ya, komplikasi lah ya. Nah, ini kontraindikasi absolutnya. Oh, ada banyak. Kehamilan atau penolakan menggunakan kontrasepsi, banyak ini kontraindikasi absolut. Ini untuk yang interferon alfa, ini untuk yang ribavirin. Jadi kalau pasiennya sirosis hepatis yang dekompensata, nggak boleh dikasih interferon. Ribavirin boleh, jadi kasihlah ribavirin. Oke deh. Ini yang relatif. Kalau yang relatif banyak juga. Jadi anemia di bawah 10 Hb-nya masih boleh. Sama relatif ya, abang kok lupa. Kalau absolut sama sekali nggak boleh dia, Bang. Oh. Apapun ceritanya nggak boleh pakai interferon pada pasien haram lah ya, haram ya. Tapi kalau relatif kita pertimbangkan, artinya 50-50. Kalau kita kasih tetap ada efek samping, tapi tidak sampai berat. Jadi kalau memang efek hepatitis C-nya lebih berat daripada efek samping obatnya, ya udah boleh diberikan yang kontraindikasi yang relatif. Jadi boleh diberikan, tapi dengan pertimbangan khusus, artinya lebih banyak keuntungan diberikan daripada tidak diberikan. Iya, paham Abang deh. Abang lebih suka hepatitis C daripada Bella. Sih kayaknya lebih enak, lebih payah. Iya, lebih singkat ya Bang. Jadi ada beberapa kontraindikasi atau perhatian khusus pada manajemen terapi berbasis DAA, terutama terkait fungsi hati dan ginjal. Dalam hal ini, setiap regimen yang berbasis sofosbuvir ini sering digunakan, tidak direkomendasikan untuk pasien gagal ginjal dengan GFR di bawah 30. Ini udah stage 5. Nggak direkomendasikan. Sementara simeprevir dan elbasvir atau grazoprevir dikontraindikasikan pada sirosis Child-Pugh B atau C. Nah, jadi cukup banyak kontraindikasinya. DAA yang tersedia di Indonesia adalah sofosbuvir, tapi kalau dia gagal ginjal jangan kasih sofosbuvir. Bisa dikasih ledipasvir, kemudian yang lain ada sirneprevir atau declatasvir. Jadi menurut DAA ini banyak sekali jenisnya, dibeda-bedakan menurut strukturalnya dan menurut cara kerjanya. Jadi ini struktural domain ya untuk si hepatitis C. Nah, jadi DAA itu ada ribavirin, ada protease, golongan protease inhibitor, contohnya grazoprevir yang ujungnya vir banyak, simeprevir, ada yang NS5A ya, cara kerjanya adalah menghambat replikasi, proses replikasi, contohnya ada elbasvir dan lain-lain. Kalau sofosbuvir ini obat yang paling sering dipakai, cara kerjanya adalah menghambat NUC inhibitor. Oke. Daclazavir di mana tuh di situ? Yang mana? Oh, nampak Abang. Oh ini ya, NSS5 ya. Oke. Daclazavir. NS5, oke. Iya. Oke, Daclazavir sering dipakai juga ya Bang? Itu 2 aja. Dan soal pun selalu itu jawabannya. Sofosbuvir, Daclazavir, 2 itu aja. Jadi kan pengobatan hepatitis C ini berdasarkan genotip juga. Nah, ini tabel farmakologis DAA dan efek sampingnya. Contohnya tadi kalau Daclazavir, dia bisa nyeri kepala, mual muntah, lelah, diare. Kalau sofosbuvir sama ya, efek sampingnya seperti itu juga. Dosisnya sofosbuvir 400 mg, Daclazavir 60 mg. Nah,
Pemberian obat bisa digunakan pemberian dual terapi. Pemberian obat dual terapi ini adalah terapi standar apabila belum tersedia DAA. Jadi memang first line-nya DAA. Tapi kalau belum tersedia maka diberikan dual terapi. Pemberian dual terapi untuk infeksi hepatitis C itu diindikasikan pada genotip 1 sampai 4. Jadi hepatitis C ini memiliki 7 genotip. Ya, kalau 1 sampai 4 bisa diberikan dual terapi. Pada pemberian dual terapi terhadap pasien yang genotip 1 dan 4 apabila tercapai RVR, maka apabila tercapai RVR, maka pengobatan dilanjutkan sampai 48 minggu. Ya, pada pasien dengan viral load yang tinggi. Dan diteruskan 24 minggu pada yang viral load rendah. Jadi untuk genotip 1 dan 4 kalau sudah tercapai RVR maka diteruskan 48 minggu Bang, 2 tahun pada yang viral loadnya tinggi atau 1 tahun. Ya Bang? 4 tahun. Agak diulang nek sedikit ke atas Dek. Abang kurang nyambung ini yang rekomendasi nih. Coba pelan-pelan dibacain. Apa maksudnya ini? Jadi kan kayak mana? Seharusnya obat yang paling bagus tuh DAA. Oke. Sofosbuvir, Daclastavir tadi kan Bang. Kalau nggak ada, maka kita pilih obat yang dual terapi. Contohnya interferon sama ribavirin. Ya, interferon sama ribavirin. Oke. Pemberian dual terapi ini ya biasanya kita berikan untuk yang genotip 1 sampai 4. Hepatitis C ini kan ada 7 genotipnya. Oh, ya oke. Khusus genotip 1 dan 4 kalau udah tercapai RVR ya, RVR itu kan ini dia. Lupa Bang. RVR itu dia belum sembuh sempurna, artinya masih menetap dia. Rapid virological response. Dia udah ada respon tapi belum negatif. Maksudnya Abang paham. Udah turun viral load tapi belum udah turun selama 4 minggu. Setelah turun 4 minggu tadi, obatnya kita lanjutkan 4 tahun. Kalau dia memangnya setelah 4 minggu harus udah 0 ya viral loadnya? Kok 4 tahun. 48 minggu itu berarti berapa? Dibagi 4, 12. 2 tahun. 1 tahun Bang, 12 bulan kan? Oh iya. 12 bulan, 1 tahun. Jadi 4 minggu itu harus udah turun, tapi harus udah turun di bawah 50 dari awal dia Bang. 50 dari awal. Kalau dia, kan dia katanya di sini. Turun di bawah 50. Oke. Kalau awalnya dia 700 viral loadnya, turun 50 berarti sekarang bisa di bawah 50, sekarang jadi 650 lah misalnya. 650 ini kan masih viral load yang tinggi kan, di atas 400 ya Bang. Ya. Maka untuk yang viral loadnya tinggi, obatnya diteruskan selama 1 tahun. Tapi untuk yang low viral loadnya rendah, obatnya diteruskan 24 minggu. 24 minggu bagi 4 berarti 6 bulan. Bisa kira-kira? Bisa, agak ribet ya. Ribet ya Bang. Ya. Bisa, paham Abang, tapi maksudnya rempong kali gitu ya kan? Ya, nanti perlu dihafal lagi ya Bang. Iya. Paham Abang Dek, tapi kok nyebut ngeri kali gitu ya. Tapi nggak harus kita ini ya, kolaborasikan dengan yang lain. Nah, kemudian satu lagi pemberian dual terapi tadi terhadap pasien yang genotip selain 1 dan 4, 2, 3, 5, 6, apabila udah RVR, maka pengobatan dilanjutkan 24 minggu atau 48 minggu bila terdapat risiko fibrosis. Fikri, buatkan di situ lah 24 minggu sama dengan berapa, 48 minggu sama dengan berapa, biar enak Abang. 1 tahun, 2 tahun berapa? 24 minggu ini dia berapa? 6 bulan. 1 tahun. Oh, 6 bulan. 48 minggu ini dia 1 tahun. Oke, sip. Biar enak Abang cara ngapalnya. Oke, Bang. Berat. Oke, sip. Nah, kemudian ini terapinya berdasarkan genotip. Nah, kalau kita pakai interferon tadi, interferon, ribavirin atau sofosbuvir,
Dari genotip 1 sampai 7 itu 12 minggu dia. Nah, berarti 24 minggu. Salah. Iya, 12 minggu lah berarti ya. 3 bulan, Bang. Bulan, oke. Oke. Ini tanpa sirosis ya, Bang? Tidak ada gejala-gejala sirosis. Iya, memang 3 bulan ini, Dek. Di ada Malik pun 3 bulan. Iya, betul. 12 minggu ya. Semua 12 terapi minggu, 3 hepatitis bulan C tuh, dengan ya, Bang? semuanya di tabel tuh 3 bulan, kecuali itu tuh respon guide yang pegylated. Ya kan? Iya. 24 sampai 44 minggu. Iya. Oke. Itu yang bagus. Ini kalau yang di bawah apa pula nih? Dia dengan sirosis. Ini tadi kan tanpa sirosis. Sekarang dengan sirosis. Ada sirosisnya dia. Nah, ada sirosisnya, maka obatnya kita berikan sama kayaknya sih ya. Itu sama kayak ya. Sama dia, Bang. Bedanya apa? Tapi kan bedanya nanti di sini. Tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap bisa pakai PEG interferon, ribavirin, sofosbuvir. Ya, sama. Ya, nggak ada bedanya sih, sama aja. Sama-sama 12 minggu, 24 minggu. Atau pakai sofosbuvir. Di sini bedanya sofosbuvirnya bisa 16 minggu sampai 24 minggu. Kalau di atas tadi kan tetap 12 minggu. Oh iya. Itu aja bedanya. Dan beda-beda genotip, tergantung apa genotipnya ya, nanti ditengok di soal. Seram juga. Tapi ya. yang first line kita pakai ini sofosbuvir. First line-nya kita pakai sofosbuvir. Oke, itu kan sirosis yang kompensata. Ini sirosis yang dekompensata. Tadi kan kita lihat sirosis dekompensata nggak boleh interferon, nggak boleh ribavirin. Jadi yang mana? Sofosbuvir. Nah, sofosbuvir yang paling sering keluar. Atau ribavirin. Ribavirin. Dibuat sini, Bang. Ribavirin. Malah cuma boleh genotip 2. Genotip semuanya nggak boleh tuh kayaknya. Iya kan? Oke, Bang. Nah. Tahu genotip dari mana, Dek? Dari soal? Ya, dibilang soal nanti, Bang. Nanti soalnya akan bilang genotip berapa. Dia nggak ada perbedaan gejala antara genotip 1, 2, 3, 4, nggak ada. Oke. Ribavirin. Oke, Dek. Nah, untuk hepatitis C akut, terapinya gimana? Bisa pakai dual terapi, bisa pakai DAA. Kalau dual terapi, gabungan dari PEG interferon 12 minggu, atau dual terapinya ada yang monoterapi, ada yang kombinasi. Kalau monoterapi, kita pakai PEG interferon selama 12 minggu. PEG interferonnya ada PEG interferon yang alfa 2A atau alfa 2B. Kalau kombinasinya dengan ribavirin selama 24 minggu. Ya, biasanya ini diindikasikan untuk pasien dengan koinfeksi hepatitis C. Kalau DAA ini sofosbuvir tambah ledipasvir. Sofosbuvir tambah declatasvir. Ya, selama 8 minggu. Oke. Sofosbuvir tambah ledipasvir atau sofosbuvir tambah declatasvir ini selama 12 minggu pada pasien yang ada HIV-nya dengan RNA HCV-nya lebih dari 1 juta. Banyak ya? Iyalah banyak ya. Kalau seandainya balik sedikit, viral load-nya tinggi berarti CD4-nya rendah ya? Kebalikan kan? Bukan ya? Ini kan HCV RNA-nya, Bang. Oh, HCV ya. Bukan viral load-nya. Lupa. Viral load-nya baru ke HIV. Ini HCV RNA-nya dia. HCV RNA ya. Iya, Bang. Nah, ini dia narasinya ya. Tadi kan kita singkat. Jadi yang A ini sama tadi kan monoterapi, bisa pakai PEG interferon alfa 2A, bisa pakai PEG interferon alfa 2B.
Nah, oke. Oke. Kemudian untuk pasien yang HIV, ya kita bisa kombinasi nanti. Kombinasi PEG interferon dikombinasikan dengan ribavirin. Kemudian hepatitis C akut diterapi dengan regimen DAA menggunakan kombinasi sofosbuvir atau bisa sofosbuvir dengan ledisavir dengan genotip 145 atau 6. Kalau genotipnya dia selain 145 atau 6, kita pakai sofosbuvir tambah dengan velpatasvir. Semua genotip selain 1456 sisanya. Oh enggak, sorry. Semua genotip bisa untuk sofosbuvir, velpatasvir. Tapi kalau dia 1456 itu lebih terpilih sofosbuvir tambah ledipasvir tanpa menggunakan ribavirin. Kalau dia HIV, terapinya perlu diperpanjang hingga 12 minggu. Dengan pakai obat tadi, semua ya? Apa ya? Tadi, ya. Tadi kan selama 8 minggu kan, Bang? Ya. Ini dia selama 12 minggu. Oke, perbedaannya. Oke, Bang, sampai di sini ada yang mau ditanya? Udah lebih paham Abang, Dik. Terbuka Abang betul-betul, tapi betul harus dibaca lagi lah nih. Nanti Abang baca lagi. Apalagi kayak pengobatannya ini kayaknya. Ngerti, tapi harus betul-betul. Harus dihafal ya, Bang. Ribet juga ini. Takutnya udah apa nggak keluar dia kan. Oke. Ada yang apa namanya? Monitoringnya adalah pada dual terapi dengan interferon dan RBV. Pemeriksaan HCV-RNA dilakukan pada awal terapi minggu kedua, minggu keempat, 12 dan 24. Oke. Dan pada akhir terapi antivirus dan 24 minggu setelah terapi dihentikan. Itu kalau dual terapi. Kalau yang monoterapi, RCV-RNA hanya dinilai pada minggu ke-12 dan setelah terapi dihentikan. Sekali aja, 2 kali aja. Kalau dual terapi itu lebih banyak pemeriksaannya. Oke, ada yang mau ditanya Bang kira-kira? Nggak ada deh. Oke, bentar ya Bang. Boleh. Oke, coba kita lihat nomor 1 ini, Pak. Boleh deh. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Seorang pasien laki-laki usia 46 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan lemas dan tidak nafsu makan sejak 7 bulan terakhir. Keluhan muntah hitam atau BAB hitam di sangkal. Dari pempis didapatkan demam, hepatomegali, spider nevi, apa namanya nih, sekasih ya? Sekasih. Erythema palma tidak ditemukan. Oh, nggak ditemukan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, oke, positif dia ya, HCV-nya positif dengan HCV RNA 275.000 diperiksakan 3 bulan yang lalu. Namun pasien belum periksa ke dokter lagi. HCV RNA pada saat ini makin meningkat deh, 520.000 dengan genotype. Oh, dikasih tahunya ya. Aduh, mana lah hafal deh genotype keempat apa tadi? Genotype keempat tadi
Apa ya? Bentar ya. Kalau abang tepis ya, Dek. Waduh, A sama C mirip kali lah itu. Wah, nyerah Bang, Dek. Tapi setahu abang, ini bentar dulu. Diagnosanya nih kita dulu teman dulu diagnosa. Diagnosanya betul memang hepatitis C, ya. Kalau kita balik ke yang nomor atas tadi tabel tadi itu dia masuk kemana nih? Berarti kan meningkat dia kan? Meningkat. Berarti kan kita abang ingat dulu, ada terapi hepatitis C tanpa sirosis. Ada terapi hepatitis C dengan sirosis yang kompensata. Ini tanpa. Ini tambah sirosis yang kompensata atau dikompensata? Tanpa. Oh, kompensata. Dikompensata kan, karena udah ada spider navy, udah ada kasih kan Bang? Tidak ditemukan nih. Tidak ditemukan. Dari didapatkan demam, hepatomegali, splenomegali. Ini kan, Bang? Bentar. Tapi jebotnya tidak ditemukan tuh. Coba baca dari pemeriksaan. BAB hitamnya yang tidak ditemukan ya kan, Bang? Tapi kalau dari pemeriksaan fisik didapatkan demam, hepatomegali, spider navy, collateral vein kan didapatkan katanya demam, hepatomegali dan lain-lain. Tidak ditemukan. Oh, sorry. Tidak ditemukan ya. Oke, berarti dia yang kompensata. Sorry, salah baca. Berarti kalau yang kompensata yang mana tadi, Bang? Coba lah naik lah, Dek. Belum hafal lah, Bang. Kalau kompensata berarti ini dia genotip keempat. Itulah. Kenapa tadi salah ya? Pegylated interferon, ribavirin sama sobasbuvir. Salah dia tadi. Dia pilih tadi yang ini. Pegylated interferon, ribavirin sama simeprevir. Ya, makanya itu kita koreksi. Jadi terpilih yang ini. Jadi cara menghafalnya gini, Bang. Ya. Pasien hepatitis C, sirosis kompensata, pilihannya interferon, ribavirin sama sofosbuvir. Yang tanpa sirosis pun itu juga pilihannya, Bang. Ya. Dengan sirosis dan tanpa sirosis itu pilihannya. Tapi kalau yang sirosis kompensata, pilihannya hanya boleh sofosbuvir atau pilihannya hanya boleh sofosbuvir atau ribavirin. Kayak gitu aja cara menghafalnya, Bang. Jadi ini kalau yang sirosis sama ribavirin ini apa? Yang dekompensata lah ya? Dekompensata. Oke. Jadi ini jawabannya yang sofosbuvir dia ya. Sofosbuvir yang bola. Selama? Yang ayam. 12 minggu. Oh, salah dia berarti ya, Dek. Oke, Dek. Banyak juga yang salah berarti ya. Fikri tengok banyak juga kuncinya yang salah, yang nggak sesuai sama materi. Ngeri juga. Mungkin silap ya, Bang. Iya. Kadang-kadang orang kan baca udah tinggal ngapal ini gitu kan, mau juga kan. Kadang kalau berulang pun bisa terjebak, jadinya kasihan. Kalau ini, Bang? Abang baca ya, Dek. Pasien perempuan 55 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan lemas dan tidak nafsu makan sejak 6 bulan terakhir. Pasien tidak pernah muntah hitam dan BAB hitam. Pasien pernah mengalami kecelakaan dan mendapat transfusi darah 2 kantong. Oke. Pada pemeriksaan fisik didapatkan demam, subfebris, ada hepatomegali. Tidak ditemukan palmar erythema, kolateral tidak ditemukan, tapi dia ada hepatomegali. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan positif dia di hepatitis C dengan hasil VRNA yang pertama 360, 3 bulan lagi dicek, 4 berobat makin naik lagi 490 dengan genotip ketiga. Dia hepatitis C. Ini abang mau terka dulu, tapi dia ada hepatomegali. Sekasih hepatomegali nggak ya? Sekasih. Ada nggak ya? Enggak. Kalau orang sirosis itu malahan heparnya mengecil ya. Berarti enggak. Sirosis itu kan yang kompensata, heparnya masih besar. Artinya masih bisa dia heparnya itu berfungsi. Tapi kalau udah yang dekompensata, dia udah berganti semuanya dengan jaringan parut, makanya mengecil. Jadi orang sirosis itu memang ciri khasnya heparnya mengecil, sama kayak gagal ginjal. Ginjalnya mengisut, mengecil. Volumenya menurun. Kalau abang ya, ini jelas 48 minggu salah, 24 pun salah.
Ya berarti ayam, dodol, entok salah. Bisa bola, cantik. Itu aja lah, bola cantik. Karena kita tahu kompensata ya jelas ini genotip berapa lagi? Genotip 3. Dia bisa aja. Genotip 3 bisa aja sih dapat regulated interferon, ribavirin, robespuvir 12 minggu. Iya. Jadi itu Karena aja kan sebenarnya obatnya Bang, diulang-ulang. Iya. Walaupun banyak obatnya, tapi yang keluar itu aja. Interferon, sofosbuvir, sama ribavirin. Sip. Oke. Kalau ini Bang? Ini mana? Ini. Seorang laki-laki usia 40 tahun datang dengan hasil anti-HCV-nya positif. Pasien rutin melakukan donor darah. Waduh. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Ikterik tidak ada. SG, fungsi hati bagus. Tindakan selanjutnya adalah Verelot lah. Jelas sekali deh. Sip. Duh, enaknya maunya keluar lah kau. Maunya gini-gini aja yang keluar Bang. Iya. Aduh. Ini Bang. Ini, waduh, ini apa ini? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang dengan keluhan lemas, mudah lelah, disertai buang air kecil berwarna kuning seperti teh pekat ya. 5 hari lalu, istri pasien diketahui menderita hepatitis C. Pemeriksaan fisik tampak ikterik dan hepatomegali, berarti kompensata ini. Yang nyeri bila ditekan, laboratorium, waduh, yang naik itu fungsi hatinya. Alkali fosfatasenya pun tinggi, bilirubin totalnya tinggi, IgM anti HAV negatif, B negatif, C positif. Pemeriksaan awal untuk pasien ini, bentar ya Dik, bentar. Viral load ada dia, viral load. Abang agak linglung, tapi abang mau pilih D. Ya, tapi betul, soalnya kan kita mau ke komplikasi bisa juga ke fibroscan untuk pengobatannya. Iya. Jadi fibroscan ini kita cuman mau lihat terapinya ini harus segera atau bisa ditunda. Itu dipertimbangkan gitu. Jadi nggak penting itu ya. Karena katanya awal itu kita memang harus sepaket anti HCV, RNA sama genotip. Kenapa genotip juga? Karena kan nanti untuk melakukan tata laksana kita perlu genotip kan? Genotip mana yang sesuai kan? Paham Abang Dek. Selanjutnya baru kita periksa fibroscan untuk menilai apakah ini perlu segera atau bisa ditunda tapi. Dek, stabilo kan pemeriksaan awal Dek. Itu kata kuncinya. Ini awal Bang. Enggak, di pemeriksaan awal tuh stabilo kan biar tanda Bang. Itulah kata kuncinya sebetulnya. Jadi kalau selanjutnya barulah kita pilih fibroscan sama sip. Oke. Ya. Beda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B untuk menentukan terapi itu memang kita butuh fibroscan. Kita harus tahu fibrosisnya. Kalau sedang berat baru kita tata laksana. Kalau enggak usah. Gitu ya, Bang. Betul Dek. Kalau ini Bang? Apa pula ini lagi? Seorang laki-laki 20 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Kurang lebih 1 minggu ini ia menyatakan keluhan lesu, tidak nafsu makan, pegal-pegal semua badan. Saat tadi pagi OS BAK keluhan warna kencing, seperti teh. BAB tampak seperti dempul. Dikatakan OS 2 teman kuliah ada menderita sakit kuning 2 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas bagus, demam dia. Sklera tanpa ikterik, heparnya 2 jari besar, berarti masih tetap kompensata. Total bilirubin naik, semuanya naik. Kemungkinan, aduh enak kali lah soalnya Dek. Dodol lah. Ya, kok dodol Bang? Kenapa Dek? Dia bilang kawan sekantornya ada yang seperti itu juga kan Bang? Nah, kenapa? Jadi hepatitis yang penularannya melalui bisa dari kontak langsung itu artinya kita tatap muka, dari droplet, dari makanan. Berarti hepatitis A atau E. Nah, jadi B, C, D itu penularannya dari cairan.
Nah, di sini kan dia nggak ada bilang penggunaan suntik, nggak ada bilang transfusi, nggak ada bilang seks bebas. Nah, jadi Fikri masukkan hepatitis A karena kita belum ada bahas hepatitis A, tapi hepatitis A ini gampang kali dia, Bang. Dia bilang nanti ada kawan sekantor, ya, kawan sekantor yang mengalami keluhan serupa. Atau dia bilang dia sering jajan di pinggir jalan. Atau dia bilang dia baru aja pergi ke pesta, semuanya sakit kuning. Jadi berarti dari makanan pesta itu jadi ada hepatitis A. Jadi ada beberapa orang yang akan sakit kuning karena makan itu gitu. Tapi kalau untuk yang D ini pun kita nggak bahas karena jarang. Tapi D ini biasanya dia bersamaan dengan hepatitis B. Jadi dia selalu bergabungan. BCD itu infeksinya dari cairan. Jadi ada riwayat penggunaan suntik, transfusi, atau dia rajin donor darah, atau dia seks bebas. Kayak gitu. Aduh terjebak abang ya, Dek. Maaf lah, Dek. Oh, Iya, ya berarti ya. Oh, iya. Iya. Ih, bandel juga pikir ini. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Dek, boleh nggak abang share sedikit aja? Boleh Bang, boleh. Bentar ya. Coba abang nggak juga nih. Bentar ya. Screen. Mulai sekarang. Bentar ya, Dek. Di mana abang simpan ya? Sabar ya. Kamu lagi nggak kemana-mana kan? Bentar lah ya. Enggak, Bang. Dokumen. Ya. Gimana bang taruh semalam ya? Lupa pula. Bentar. Di Telegram ada kok. Telegram si Ainun. Mana dia nih, gastro? Gastro. Tapi kayaknya udah ada jawabannya nih. Nampak kan? Nampak, Bang. Ini enggak. Ini enggak. Ini apa ini enggak? Kita singgung aja. Nanti gini-gini kita bahas gini-gini, Dek. Oke, Bang. Dosis. Ini kan HCC nih, bukan? Kalau nggak salah HCC nih, enggak ya? Mana, Bang? Ini bukan ya? Udah kayak imatinib biasanya HCC nih. Nanti lah Bang, ya kan? Masa-masa gini. HCC ya. Kalau kan? dari gejala ini hipoekoik, ukuran ada massa ya. Ya, ini kan? HCC. Ya kan, nanti gini-gini. Ya, obatnya berarti ya nanti kalau HCC. Iya, dari BCL itu loh, dari Barcelona itu ya kan? Nggak abang cari hepatitis D. Ini sirosis. Kan pula ya. Ya, abang sambil nengok aja, mana tahu ada. Kita bahas. Keluar dia deh. Bentar ya. Pasien perempuan sama kayak tadi nih ya. Oh, sama ya tadi nih ya. Sama ya. Iya, kira-kira yang mana Bang jawabannya? Bentar ya. Iya, sama persis ini Bang. Persis ya. Makanya kan kita jawab itu kan pas kan 12 minggu dia. Oh, betul. Kita tadi jawab sofosbuvir 12 ya. Tadi pilihan dia pilih yang karena kan dia ini tidak ini kompensata, sirosis yang kompensata kan? Kompensata, ya, tidak ditemukan. Oke. Jadi sirosis kompensata, sirosis tanpa sirosis obatnya sama Bang. Jadi satu aja menghafalnya. Sama aja. Ini lanjut bukan ini endoskopi hernia kista, tes lemak, kelenjar getah bening, tumor nih sama juga. Oh, soal Fikri semua nih. Oh, kamu ambil dari sini ya rupanya ya? Ya udahlah. Ya ada lagi berarti. Iya, Bang. Ya kan? Oke, Bang. Ini coba nih. Kurang lebih sama. Ini hepatitis B ya, yang kemarin. Yang kemarin. Oh, udah kamu ambil berarti ya? Ada lagi lah. Atau kayaknya ini Fikri ambil dari slide yang Abang kirim kan, Bang?
Jadi rupanya kalau kita lihat polanya, berarti soalnya akan berulang seperti itu aja. Jadi nanti kita ya harus memang pilih-pilih soal yang mana yang paling sering keluar gitu, Bang. Iya deh. Ini Kayak HCC ya, gimana HCC nih, nanti HCC? obat ya, sering obat. Udah adanya soalnya abang kirim ke kamu nih kan? Kalau nggak salah yang ini kan abang kirim ke kamu bukan? Belum. Ini nanti kirim lagi ya, Bang. Fikri kemarin bukan ngambil dari sini, cuman rupanya soal-soal yang Fikri ambil masuk ke sini kebetulan karena Fikri ambil yang dari slide-slide yang dibuat mungkin siapa yang bos Fikri nggak tahu senior abang yang abang kirim yang bentuk slide. Fikri lebih suka ambil bentuk slide karena setiap materi dia selalu sisipkan soal. Jadi kita bisa langsung nampak soalnya gimana. Kalau konsensus kan kita nggak tahu nanti kan. Ya betul. Setuju, Abang. Kita nggak tahu mana yang sering masuk ke soal, jadi kayak kita bahas semua, jadi kita nggak fokus, pecah fokusnya gitu. Jadi sabar ya. Apa ya? Oke, Bang, aman, Bang. Abang mau cari hepatitis lah. Hepatitis sih maksudnya. Atau dari anak UI ya? Bentar ya, abis ini kita tengok soal anak UI ya. Oke, Bang. Kamu udah Bang kasih anak UI belum ya? Ini apa ini? Ini apa ini? Oh, apa ini? Seorang laki-laki 32 tahun datang ke poli penyakit dalam OB ya berarti ya. Konsekuensi kerja dia LFT-nya naik tuh, Dek. Ya kan? LFT-nya naik, ABSAG positif, C enggak. Pasti mengaku tidak pernah dari sakit kuning. Namun pernah menggunakan obat-obat suntik dengan jarum yang dipakai bersamaan saat masih kuliah. Manakah pemeriksaan berikut yang hasil positif dilakukan? Waduh, gawat kan? Gini-gini. Oh, tapi enak lah. Ya, akut kan, Bang? Iya, bukan masalah akut nggak akut. A salah pasti. C salah. Dodol salah. Entok pasti salah lah. Bola lah jawabannya memang. Ya kan? Kita tepis-tepis aja lah ini. Pasti B lah. Namanya hepatitis B, ya kan? Iya, betul, Bang. Sip. Iya, ini enak kali lah kayak gini. Ini apa lagi nih? Tidak diberikan pengobatan. Ini udah kita bahas. Sebentar ya. Ini apa nih? B. Ini udah kita bahas, Dek. Telbifudin. Hepatitis B. Kreatinin ginjalnya ya, tinggi ya. Udah juga. Udah kemarin, Bang, pas yang ginjal. Hepatitis B dengan penyakit ginjal. Ini kamu juga nih, Nih. Iya kan? Kan 3 notif dan HCV. Nah, ini Wayo, ini seru nih. Ini seru deh. Abang baca ya. Seorang wanita 45 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan membawa hasil pemeriksaan anti HCV positif. Diketahui bahwa suami pasien menderita hepatitis C juga. Pasien telah mendapat terapi pegylated interferon dan ribavirin. Bagaimana mekanisme kerja ribavirin? Pening kan? Kemana ini ada memang, Bang. Ada dia di sini. Tapi nggak Fikri masukkan karena Fikri kira jarang masuk mekanisme, rupanya masuk. Ada di slide yang Abang kirim, di situ ada khusus untuk mekanisme obat. Jadi maksudnya kalau katanya ribavirin. Apa ini kita jawab? Ribavirin ini dia. Ada. Oh, abang kalau interferon ini dia merupakan protein yang dihasilkan oleh tubuh. Memang sebenarnya interferon ini alaminya ada di dalam tubuh kita, tapi bisa kita berikan dari luar yang sintetiknya. Mekanisme kerjanya adalah menghambat berbagai tahap replikasi virus. Jadi dia menghambat replikasi virus. Ingat itu aja, Bang. Menghambat replikasi virus, termasuk pada saat dia masuk ke dalam tubuh, uncoating, sintesis RNA, dan sintesis protein. Ya, jadi dia menghambat pembelahan replikasi virus. Kalau yang ribavirin memang belum sepenuhnya dimengerti, tapi banyak sekali hipotesisnya. Bisa menghambat langsung replikasi, bisa menghambat enzim inosin monoposfat. Makanya tadi jawabannya penghambatan enzim inosin monoposfat dehidrogenase, bisa menginduksi mutagenesis, bisa imunomodulasi terhadap sel T helper 1, bisa juga nah itu ya, ada 4 ininya mekanismenya. Tapi yang keluar tadi yang menghambat enzim inosin monoposfat dehidrogenase pada tubuh pasien. Gitu. Kalau DAA ini dia merupakan kelompok pertama DAA itu ada yang NS3
atau 4A atau yang protease inhibitor. Ya. Bentar, Jadi ya cara kerjanya menghambat enzim protease. Kemudian kelompok kedua itu merupakan NS5A protein inhibitor, ya. Jadi cara kerjanya menghambat protein NS5A untuk yang kelompok kedua. Kalau kelompok ketiga dia menghambat NS5B polimerase inhibitor yang berakhiran bufir-bufir. Kalau yang kelompok 3 akhirannya bufir-bufir. Kalau yang kelompok 2 akhirannya asfir-asfir. Kalau kelompok pertama akhirannya previr-previr. Itu cara menghafalnya. Previr, asfir, bufir. Kalau yang NS3/4A protease inhibitor ini punyanya siapa? Yang akhirannya previr-previr, Bang. Contohnya? Yang akhiran previr-previr ini. Previr, grazoprevir, paritaprevir, ya, simeprevir, foxilaprevir, glecaprevir. Kalau sofosbuvir yang akhirnya bufir-bufir itu kelompok 3, generasi 3, sofosbuvir. Yang ujungnya bufir-bufir, dasabufir. Kalau yang ujungnya asfir-asfir seperti daclatasfir itu kelompok 2. Oh, oke Dek. Iya. Kasih ya, Pik. Jadi 3 aja nanti yang Abang hafal. Interferon, ribavirin, sama yang si DAA. Ini berarti kan yang ini DAA kan, Dek? Yang NS3 ini DAA kan? Iya. DAA. Kalau interferon dia yang di ini ya, yang pegylated interferon dia yang mana tadi, Dek? Yang bola. Menghambat replikasi virus yang habis itu, Bang. Oh, ini ya, pegylated ini ya. Pegylated. Oh iya, makasih banyak ya, Dek. Pegylated. Yang menginduksi sel respon imun itu pun sebenarnya bisa juga sitotoksik ya. Ini T helper 1. Bukan, salah. Salah yang ya. Harusnya itu T helper bukan T sitotoksik. Oke, sebentar ya, Dek. Coba kita lihat lagi nih. Ada enggak dia? Ini apa ini? ABV. Ini bentar. Jadi nanti kita kan, Dek, kalau udah siap SLE, kita gini-gini aja, Dek. Tiap hari boleh lah, Dek, ya. Apa-apa kan? Bahas-bahas soal aja, gini-gini aja, Bang, ya. Insya Allah. Karena Fikri ada kelas juga kan, jadi selang-seling nanti kita lihat waktunya, Bang. Kalau misalnya cocok waktunya kita. Cuma gini-gini aja lah, Kak. Apa, ya kan? Iya, Bang. Kayaknya habis ya, bentar ya. Ini apa sih, Dek? Kasih tau lah, Bang. Kayak mana? Kapan kita kasih pak? Kapan kita kasih ini apa ini? Apa namanya? Jadi kapan kita kasih pak? Kapan kita kasih PMK? Kapan kita bismuth? Ini first line-nya kan, Bang. First line-nya itu PAK dia, Bang. Iya. Dosis berapa? Dia dosisnya tambah amoksisilin. Amoksnya berapa? Ya, jadi dosisnya kalau PPI-nya 2 kali 1. Iya. Ya, PPI-nya terserah yang mana. Yang penting golongan PPI ya kan, Bang, 2 kali 1. Amoksisilinnya dia 1000 dia biasanya, Bang. Bentar ya, Bang, biar Fikri lihat. Ini biar nanti nggak silap. Ya. Sering kali Kordan, Abang selalu salah, terbalik-balik kadang. Ini kok amoksisilinnya 2 kali 1, 2 kali 1000. 2 kali 1000. Claritromisinnya dia 2 kali 500. Itu first line. Ya, terapi pertamanya itu PAK atau singkatannya OCA, omeprazol, claritromisin, amoksisilin. Kalau nggak ada, baru kita cari yang terbom. Terbom itu apa? Itulah si tetrasiklin, bismuth, omeprazol, sama metronidazol, terbom atau PBMT singkatan. Kalau orang Abang kan PBMT misalnya, lebih enak singkatnya boleh. PBMT. Hilang dia. Mana dia tadi? Iya. Hilang dia. Abang gaptek pakai ini, Dek. Nggak pandai, Bang. Udahlah. Oh, ini dia. Di paling bawah tadi. Paling bawah tadi dia ya. Dia. Kayaknya di atas dia. Nih, soal kita nih. HCV, cek HCV RNA. Ya kan? Betul kan, Dek? Ya, kayaknya di atas dia. Nih. Oh, ini soal ini apa nih? Soal tadi ya?
bukan deh, beda deh. Ini ada liver span 5 cm. Itu hepatomegali dia Bang berarti kan? Oh, berarti dia kompensata ya. Hmm. Kompensata. Oke. Terus dilatasi. Oh, ini ya. Ini ya. Tapi tadi dicoret. Nah, ini kenapa? Oh, PAK. Oke, betul. PAK, first line-nya ya Bang. Kalitromisin 2 kali 500, 2 kali 1000, sama PP dosis ganda. Jadi fiktif cara menghafalnya, PAK 2. Semuanya 2 kali. Amoksisilin 2 kali 100, 2 kali 1000. Nah, ini kalau salah aja dosisnya Bang, jangan pilih yang itu berarti. Cari yang regimen kedua, terbom. Terbom berarti tetrasiklin. Tetrasiklin, bismut. Bismut itu sama dengan subsalisilat, sama terbom, metronidazol sama omeprazol. Ya, dosisnya tetrasiklin memang 4 kali 500 ya. Tetra 4 kali 500, omeprazolnya 3 kali 500. Kemudian si bismutnya itu gimana Bang? Bentar deh. Tetra 4 kali 500. Tetra 4 kali 500. Bismut 2 kali ya? 2 kali bismut berapa dia deh? sebenarnya dosisnya 120 mg Bang. Dia ini kan kayak sirup dia biasanya bismut ini. Oh, 2 kali 1 lah ya. Metro 3 kali 500. Metro 3 kali 500. Ome 2 kali 1 lah ya. Aduh, turun lagi dia. Ya udahlah. Terakhir tadi pernah bilang bawa dulu kita. Hepatitis. Ini ada hepatitis autoimun loh, Dek. Nah, apa ceritanya? Kalau autoimun ini memang dia nanti kan kita pembahasan tersendiri nanti sering juga di overlap atau sama dia dengan penggunaan hepatitis yang imbas obat. Nah, jadi dia nggak akan ada bukti bahwasannya infeksinya karena virus. Ya, penyebabnya itu bisa karena obat. Contohnya obat yang paling sering menyebabkan hepatitis si paracetamol, karena paracetamol ini merupakan salah satu obat yang hepatotoksik. Jadi kalau orang menggunakan obat paracetamol terlalu banyak, itu pasti bisa jadi hepatitis imbas obat. Cara tata laksananya gimana? Kita kasih N-asetilsistein ya untuk mengobatinya. Nah, dan stop paracetamolnya, ganti dengan ibuprofen atau asaminfenamat. Seperti itu, Bang. Oke. Turun dia. Enggak pandai dek gaptek deh. Oke. Ini apa? Ini polipotisis. Oke. Kayaknya habis saya merasa. Coba ya lihat. Ini selalu keluar loh nih. Hemoroid. Hemoroid ya Bang, tapi enak ya Bang. Masih paham lah Bang Dek. Salah. Ini yang amilase lipase tinggi nih kan? Pankreatitis akut ini. Ya. Ya kan keluar lagi hemoroid. Hemoroid. Kardio ini ulceratif. Dek, ada nggak cercep ini Dek? Kayak mana membedakan ulceratif sama Crohn? Ini sering kali lah terbalik-baliknya. Kayak mana Dek? Kalau katanya abses kripta, kan? Abang tulis di situ ciri khas untuk colitis ulceratif ya Bang. Colitis ulceratif ciri khasnya nanti ada abses kripta katanya di situ. Ya, abses kripta. Atau dari gambaran radiologinya. Kalau colitis ulceratif itu gambaran radiologinya continuous lesion. Ya, nanti pada gambaran barium enema. Abses kripta itu nanti pada biopsi, pada barium enema ada continuous lesion. Kemudian colitis ulceratif lagi ciri khasnya, ya ingat-ingat dulu.
Nah, Yang lanjut lu ke yang Crohn disease, Bang. Kalau Crohn disease tadi kan colitis ulceratif dia skip lesion. Kalau Crohn disease continuous lesion. Kebalik. Kalau skip lesion itu di Crohn disease, continuous lesion itu di colitis ulceratif. Nah, oke. Kemudian ada gambaran seperti pipa pada barium enema, lead pipe itu untuk yang mana? colitis ulceratif. Lead pipe ini untuk colitis ulceratif. pipa. Ya, Pipa seperti di pipa. ulceratif kan? Kalau Crohn disease dia string sign. Seperti dia mengecil kali, kayak mengecil, menyempit sekali ususnya, string sign. Itu yang paling sering keluar, Bang. Jadi lead pipe untuk colitis ulceratif, string sign untuk Crohn disease pada gambaran barium enema. Pada gambaran biopsi, skripta ini, ini di soal ini. Pada biopsi ada abses kripta pada colitis ulceratif. Colitis ulceratif itu ada abses kripta, ada pseudopolip juga, Bang. Ya, abses kripta atau pseudopolip untuk si colitis ulceratif. Kalau Crohn disease, gambaran biopsinya itu ada granulomatus katanya. Granulomatus, ulcus aptosa di ususnya ya. Ya. Sama cobblestone pada mukosanya, gambaran seperti susunan batu bata. Nah, itu aja, Bang. Itu paling sering keluar. Pasti dari situ nanti dibedakan. Iya, betul ya, Dek. Obatnya 5-ASA ya, Bang. Itu dia obatnya, 5-ASA. 5-asetil salisilik asid. IBD itu kan? Iya, IBD. IBD kan ada 2, ada Crohn, ada colitis. Kayaknya habis sebenarnya. Ini apa nih? Oh, sama ya. Emang ini ya harus kita lakukan ya, Dek. HCV, RNA dan genotip ya. Jangan kita lakukan fibroscan dulu. Fibroscan selanjutnya ya. Oke. Aduh, males sekali Abang Lani. Jumpa pula, Dek. Coba ya, Dek. Seorang laki-laki ini HbA1c-nya positif. Ini bagus fungsi hatinya, Dek. Berarti kalau nggak toleran, ya kan, Dek? Kalau nggak toleran, inaktif. Kalau nggak toleran, inaktif. Tengok dari ininya. Apa namanya? HbA1c ada nggak? Nggak dikasih taunya. Nggak dikasih taunya, Fik. HbA1c-nya nggak dikasih tahu. Iya ya. HbA1c nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu HbA1c, tapi dikasih tahu ini. Ininya pangkat 3 nih. Rendah berarti HbV-DNA-nya. HbV-DNA-nya 1,5 dikali 10 pangkat 3. Kalau toleran dia itu tinggi kan? HbV-nya bukan ya? Toleran belum tinggi. Toleran AST-ALT-nya tidak tinggi. Clearance yang AST-ALT tinggi. Jadi nanti yang harus dibedakan toleran sama inaktif. Ya kan? Toleran sama inaktif. Karena ini udah lebih dari 6 bulan dia, Bang, HbA1c-nya positif. Berarti kan dia udah kronik, nggak mungkin lagi yang toleran. Toleran itu biasa pada awal-awal, Bang, pada akut. Toleran sama akut ini pada awal-awal kan, Dek? Toleran sama ini pada akut. Bedanya kalau yang toleran AST belum tinggi, clearance AST udah tinggi. Itu yang betul dibedakan. Lah dia, ya. Nah, karena ini udah katanya kan HbA1c lebih dari 6 bulan, itu udah kronik. Nggak mungkin lagi dia yang awal-awal diagnosisnya, nggak mungkin lagi akut. Berarti ini nggak mungkin. Berarti ini antara kalau nggak inaktif, reaktivasi. Inaktif kan AST-ALT normal. Reaktivasi kembali meningkat AST-ALT-nya. HbA1c-nya kembali positif. Jadi menjebaknya di situ, Bang. Berarti Abang dapat cara cepat sekarang. Kalau seandainya hasilnya udah lama, nggak mungkin akut ya, Dek ya. Dan nggak mungkin kronik yang tipe toleran sama clearance. Pasti dengan inaktif clearance atau reaktivasi ya, Dek ya.
Iya bang. Oh, paham abang. Paham. B semua Leo nih, Dek. Ini apa nih, Dek? Sebentar ya, Dek. Sebentar. Coba tengok nih. Dia hepatitis B, melahirkan pula. Setelah dilakukan pemeriksaan betul dia pakai HB, oke, leukosit, oke. Nah, 10/3. HbA1c-nya negatif, Dek. SGOT, waduh, tinggi kali. Harus diobatin. Betul nggak? Harus diobatin. Jangan ditunggu 3 bulan. Jangan ini lagi, nggak boleh. Fibroscan nggak boleh. Harus diberikan lagi. Karena udah tinggi kali ininya, fungsi hatinya. Betul nggak? Iya bang. Iya betul bisa. Nih, soal kita nanti nih. Ini kan Siti apa nih? Hepar apa besar nih? AFP ya. HCC. Hepat HCC bang. Ini HCC-nya. Barcelona itu nih, Dek. Jadi kapan kita gunakan ini? Kapan kita gunakan ini? Kalau ini nggak mungkin nih. Ini pasti nggak ada soalnya. Ini pun nggak ada soalnya. Ini pun nggak ada. Pasti ini nih ya. Ini keempat ini aja, Dek. Oke bang, oke kita bahas ya. Iya. Bentar ya. 2 halaman lagi nih. Ada nggak? Kira-kira. Nggak ada. Oke. Dah. Oke sip. Ya, mana nih? Ini. Jadi kapan kita jumpa? Cepatlah. Fikri itu loh bang, Fikri besok tuh balik ke Aceh kan bang. Minggu ya bang, besok pun minggu ya bang. Biar Fikri sempat buat materinya dulu ya bang. Soalnya kendalanya memang karena buat materi baru. Gitu, ya udah nggak apa-apa. Abang bantulah cariin nanti hepatoma yang coba. Hepatoma. Ya, kamu utang sama abang tinggal 2 ya, Dek. Hepatoma sama lupus. Oke bang. 2 itu aja lah. Hari Minggu itu kan bang, nanti jamnya Fikri kabar ya bang. Kalau nggak pagi. Boleh. Kalau nggak pagi malam ya bang. Boleh. Abang udah libur nih, Dek. Nggak ada ngapa-ngapain ya bang. Nanti hari Sabtunya Fikri kabar ya bang. Boleh. Pokoknya kamu tinggal utang sama abang.